Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarih nafa'anallahu bihima wa bi ulumihima wa bi barakatihima wa bi asrarihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-babut tasi, bab yang ke-9, fi fadilatis salatil jamaah, tentang keutamaan kemuliaan salat berjamaah. Orang kalau mau jadi wali itu gak bakal ninggalin sholat berjamaah. Jadi kita bisa baca ya sejarah-sejarah aulia mana saja, mau Syekh Abdul Qadir Jailani, mau Syekh Abu Bakar bin Salim, ataupun Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, Syahibur Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan aulia-aulia yang lainnya, itu mereka tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, sehingga Allah Ta'ala angkat derajatnya menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau itu tuh, jadi diantara tanda wali itu begitu, orang soleh, orang bener, nggak ninggalin sholat berjamaah. Luar biasa, walaupun harus bayar ya, harus nyari keliling-keliling buat orang berjamaah sama dia, pokoknya harus berjamaah. Kenapa? Pentingnya sholat berjamaah. Kalau kita nih sholat aja udah penting. Zaman sekarang nih orang mau sholat udah alhamdulillah, udah bersyukur. Artinya dia dapat petunjuk dari Allah Ta'ala, sudah kewajiban banget. Tapi kita yang tahu ilmunya, sebisa mungkin kita usahakan sholatnya berjamaah. Kalau ada temen berdua, bertiga lagi kumpul, ajakin bareng-bareng bersolat berjamaah gitu. Supaya apa? Kalau orang sholat berjamaah itu kurang lebihnya insya Allah diterima sholatnya. Kalau sholat sendiri kan belum tentu. Kadang sholat sendiri kan nggak khusyuk, mikirin apa sesuatu begitu. Kemudian kalau sholat berjamaah itu kadang mungkin imamnya kurang khusyuk, makmumnya khusyuk. Tapi semua kurang-kurangnya itu tetap dinilai sama Allah Ta'ala, tetap diterima. Kenapa? Karena mereka berjamaah. Karena dia berjamaah bareng-bareng, maka yang kurang-kurang itu dinilai semua dan dianggap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berbeda halnya kalau sholat sendiri. Nggak bisa, kita nggak punya backingan sholat sendiri ya, dewek-dewek. Sholat sendiri satu, itu kalau diterima, kalau kagak, ya kan? Nggak bisa, kita nggak bisa mengetahui amal mana yang diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang wali, ya, wali di Hadramut, Habib Ali kalau nggak salah, Habib Ali bin Abi Bakar Syakron mengatakan, kalau saya tahu satu tasbihku ini diterima oleh Allah Ta'ala, saya traktir nih orang tarim makan. Kalau tahu, nggak ada yang tahu, ya cuman nggak tahu. Jadi itu sekelas wali aja nggak bisa memastikan amal yang diterima, apalagi sekelas cerek-teri kayak kita begini, ya kan? Yang artinya yang ibadahnya jauh dari mereka, yang cuman hanya bisa mencintai, ya walaupun belum bisa mengikuti, tapi berharap adanya kebersamaan dengan mereka. Artinya mengikutinya belum secara total, baru ya dikit-dikit aja. Tapi mudah-mudahan yang dikit-dikit itu dia tetap dinilai, tetap dianggap oleh mereka, sehingga kita layak menjadi orang-orang yang kumpul bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Di sini yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausini habibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Aba Hurairah sholli salata ma'al jama'ati walau kunta jalisan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, telah berwasiat kepadaku habibi, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala li, maka beliau mengatakan kepadaku, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sholli salata ma'al jamaah, salatlah engkau dengan sholat berjamaah. Walau kunta jalisan, walaupun kamu sholat dalam keadaan duduk. Fa inna Allah ta'ala yu'tika bi kulli sholatin ma'al jama'ati sawaba khamsan wa isrina sholatan fi ghairil jamaah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu daripada sholat berjamaah yang kau lakukan itu pahalanya 25 derajat dibanding dengan sholat yang bukan berjamaah, atau alias
dibanding dengan sholat yang sendiri. Kaza fi Riyadhis Shalihin. Ini juga hadis ini diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Nah, di sini jadi di antara ausin nih, artinya Rasulullah ini sering memberi wasiat. Rasulullah sering memberi pesan. Jadi antara pesanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah, artinya apa? Jangan tinggalkan sholat berjamaah itu sholat berjamaah, apapun keadaannya, meskipun harus sholat dalam keadaan duduk. Kenapa? Begitu pentingnya sholat berjamaah. Zaman sahabat Nabi itu, di zaman Nabi Muhammad itu kalau ini bukan kita bukan berbicara mereka tentang berjamaahnya, tapi kalau terlambat berjamaah, terlambat nggak takbiratul ihram bareng imam itu ditakziahin, berkabung, ya sedih. Ya ini. Kalau sekarang kan kita takziah kalau orang meninggal doang kan, atau mungkin kena musibah, rumahnya kemalingan, rumahnya kebakaran dan sebagainya. Tapi di saat itu saking pentingnya sholat bagi mereka, apalagi dalam mengerjakan yang berjamaah, maka kalau ada di antara sahabat-sahabat Nabi itu yang terlambat bertakbiratul ihram bareng imam, maka apa? Setelah sholat itu didatangin rumahnya, turut berduka cita. Kenapa? Kamu tadi kehilangan takbiratul ihram bareng imam. Padahal dia berjamaah walaupun terlambat. Tetap artinya apa? Itu merupakan suatu kemunduran. Ya, suatu kemunduran yang dialami mereka kalau mereka gagal mendapatkan takbiratul ihram bareng imam. Artinya saking mereka punya prinsip sholat berjamaah adalah sholat yang terpenting, sholat yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, dan juga insya Allah pahalanya pasti diterima. Sampai sebegitunya. Ya, berbalik hal dengan sekarang. Wah, jauh, begitu jauh. Artinya orang bisa sholat itu juga udah luar biasa. Artinya Allah Ta'ala ya pengen dia sholat, pengen dia sujud, pengen dia dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi jarak terdekat antara orang dengan Tuhan adalah kala dia sujud. Makanya di saat sujud juga kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir li dzanbi fa innahu la yaghfiru dzanbi illa anta. Ya Allah, saya ini dosa saya udah banyak. Udah numpuk. Tolong ya Allah ampuni dosa saya. Karena apa? Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Itu diantara doa yang dianjurkan dibaca ketika sujud. Jadi setelah jadi udah baca apa? Subhana rabbiyal a'la itu 3 kali. Nah, tambahin doa itu. Rabbi inni dzalamtu nafsi. Ya Allah, saya telah mendolimi diri saya sendiri. Artinya kenapa kalimatnya mendolimi? Ya kenapa? Karena ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, maksiat, itu kita telah berbuat dolim dengan diri kita sendiri. Artinya dengan kita berbuat dosa, kita telah menyusahkan diri sendiri. Kenapa? Sumber kesialan, sumber nggak berkah ya dari maksiat. Artinya apa? Dengan kita maksiat, sama halnya dengan kita mendolimi diri sendiri. Itu. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir li dzanbi, ya Allah, maka ampunilah dosaku. Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, ya Allah, yang punya pengampunan. Seperti itu. Itu di antara anjuran doa ketika sujud. Jadi kita ngaku, sekalipun kita mungkin di hari itu mungkin nggak ada dosa, tapi jangan pernah merasa lepas dari dosa. Wah, gue mah hari ini alhamdulillah gue nggak gibah, gue nggak ngeliat yang macem-macem, gue aman-aman aja. Tetap aja kadang hati ini loh, lintasan hati juga aja dosa, mikir-mikir. Kadang nih kita nih nungguin orang nih ya, misalnya besok pagi kita jalan ya, mana nih orang? Ini udah hati nih udah mikir udah nggak bener, nah itu juga dosa. Emang nggak ngapa-ngapain, cuman nggak ngomong, cuman dalam hati dong, mana nih orang nih ya kan? Kayak di TV-TV itu, sinetron ada apa? Suara hati ya kan, ya canggih kan? Loh, ada suara hati tuh, bisa tuh, keren tuh ya kan? Nah begitu. Itu aja udah dosa, apalagi diucapin, apalagi wah. Jadi tadi berapa pahalanya? 25 derajat. Kemudian hadis berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu sholatil jama'ati ala sholatir rajuli wahdahu khamsun wa isruna darajah.
Wa fadli sholati tatawwu'i fil baiti ala fi'liha fil masjidi ka fadli sholatil jama'ati ala sholatil munfarid. Rawahu Ibnu As-Sakhan an Dhamrati an abihi Hubaib. Hadis berikutnya adalah Nabi bersabda, keutamaan sholat berjamaah di atas sholatnya seseorang sendiri yaitu 25 derajat. Keutamaan, keunggulan sholat berjamaah di atas sholatnya seseorang dalam keadaan sendirian yaitu 25 derajat. Yang kedua, wafadlu, dan keutamaan sholati tatawu'i, sholat sunnah fil baiti, di rumah. Jadi sholat sunnah itu lebih dianjurkan dikerjakan di rumah. Jadi misalnya rumahnya dekat dari masjid, jadi ente qobliyahnya dulu di rumah, baru ente ke masjid. Dari masjid selesai sholat zuhur atau sholat berjamaah 5 waktu itu, ente pulang, ba'diyahnya di rumah juga. Jadi sholat sunnah itu lebih dianjurkan untuk dikerjakan di rumah. Jadi sholat sunnah di rumah itu kalau dikerjakan itu dibanding ngerjainnya di masjid, keutamaannya apa? Seperti sholat berjamaah atas sholat sendirian. Jadi kalau sholat sunnah ngerjain di rumah itu seperti sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Jadi kalau mungkin rumahnya jauh dari masjid kan, harus naik motor dulu, atau mungkin jalan kaki juga lumayan jauh, ya nggak apa-apa. Sholat sunnah di masjid. Gitu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadzi bisab'in wa isrina darajah. Nah, hadis berikutnya berbeda ya. Sholat berjamaah itu lebih unggul, lebih bagus, lebih mulia dibanding sholat sendiri, bisab'in wa isrina darajah, dengan 27 derajat. Yang tadi 25, tapi riwayat lain mengatakan 27. Artinya riwayatnya sama-sama benar, riwayatnya juga sama-sama bisa dipakai. Yang tadi bilang 25, yang sekarang bilang 27. Gitu. Rawahu Malik wa Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Nasa'i an Ibni Umar Ibn Al-Khattab wa riwayat aktsar as-sahabah bi khamsina wa isna derajah. Tapi riwayat kebanyakan riwayatnya mengatakan 25 derajat pahalanya. Jadi para sahabat lebih banyak meriwayatkan tentang 25 derajat dibanding yang 27. Artinya bukan berarti yang 27 enggak sahih ya, tetap sahih, tetap benar, tapi kebanyakan periwayatnya sahabatnya ini meriwayatkan yang 25 derajat gitu. Kama qala al-Azizi, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Azizi. Jadi sholat berjamaah itu lebih unggul dibanding sholat sendiri dengan ganjaran 27 derajat. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kemudian, afdhalus sholawati indallahi ta'ala sholatus subhi yaumal jum'ati fi jama'atin. Paling mulianya, paling afdolnya sholat itu di sisi Allah Ta'ala adalah sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Setiap hari sholat berjamaah. Nah, itu semua udah bagus, semua udah mulia. Cuman kalau dihitung-hitung, paling bagusnya apa? Mengerjakan sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Rawahu Abu Nuaim wa Tabrani an Ibni Umar. Fa'akidul jama'atu ba'dal jum'ah subhuha. Jadi yang paling kuat kemuliaannya itu dalam pengerjaan berjamaah adalah apa? Setelah sholat Jumat, ya sholat Jumat wajib ya bagi kita, wajib. Itu juga mulia. Tapi setelah kita mengerjakan sholat Jumat itu, sebelumnya kita mengerjakan sholat subuh dalam keadaan berjamaah. Sholat subuh di hari Jumat itu ganjarannya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suma subhu ghairiha, kemudian subuh di hari-hari lainnya. Artinya pahala paling besar itu dikerjakan di antara sholat yang kita kerjakan dalam berjamaah adalah sholat subuh di hari Jumat. Paling mulia di sisi Allah. Artinya bukan berarti yang lain di hari lain nggak mulia, tetap mulia, cuman lebih lagi nilainya, ya lebih tinggi lagi nilainya, derajatnya
di sisi Allah Ta'ala ketika kita mengerjakan sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Tuh makanya tuh jangan sebisa mungkin ya kita kerjakan ya sholat subuh ya setiap hari berjamaah. Kemudian wa inna ma fadlul jamaah subhi wal isya li'annahuma fihima asyak kada afadal azizi. Kemudian tadi setelah kita mengerjakan sholat subuh di hari Jumat tadi, kemuliaannya yaitu kemudian subuh di luar hari Jumat, kemudian isya, asar, duhur dan maghrib. Dan keutamaan berjamaah sholat subuh dan isya itu lebih unggul. Kenapa? Karena lebih sulit untuk dikerjakan. Isya kan lebih besar pahalanya. Kalau orang sholat isya berjamaah itu, maka dia telah bangun separuh malam. Ya, faka'annama qama nisfal lail. Dan orang yang sholat subuh berjamaah seakan-akan apa? Dia bangun semalam suntuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Makanya inilah di antara persiapan kita menuju bulan Ramadan, ya, jangan tinggalkan isya dan subuh berjamaah. Kalau pengen dapat yang namanya malam Lailatul Qadar, itu paling minimalnya isya dan subuh berjamaah. Ya kalau bisa juga tarawihnya terus, kemudian ngajinya juga, taklimnya juga. Jadi biar dapat malam Lailatul Qadar. Jadi paling minimalnya adalah apa? Salat isya dan subuh berjamaah. Itu. Man shalla salata subhi fi jamaah, summa jalasa yazkurullaha ta'ala hatta tatlu'as syamsu, kana lahu sitrun minan nari wa bari'un minan nar. Barang siapa, ya Nabi bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah Ta'ala sampai terbitnya matahari, maka baginya adalah sitrun nanar, dia dapat tutupan, dapat tameng dari neraka, wa bari'un minan nar, dan juga penolong, pelindung untuknya daripada api neraka. Jadi makanya itulah aulia-aulia kita nih, orang soleh kita nih, Masya Allah kreatif, ya kreatif, Masya Allah kreatif dan inovatif, dan sangat peduli kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi zikir-zikir yang diajarkan Nabi itu mereka susun dan kemudian mereka kumpulkan dan dijadikan satu bacaan yang dibaca untuk subuh, yaitu Wiridul Latif. Kemudian nanti habis maghrib ada Rotibul Atos, Rotibul Haddad, begitu. Ntar ada Hizib Nawawi, Hizib Asr dan lain-lainnya. Masya Allah. Itu dikasih kemudahan sama mereka. Jadi jasa mereka begitu besar untuk umat Islam. Kita kan bingung mau zikir apa kalau subuh-subuh. Udah sekarang nggak usah bingung-bingung, udah baca Wiridul Latif, ada Raditu Billahi Robba, ada Hasbi Allah, ada sholawatnya, ya kan? Ada doa-doanya, ada pelindungannya. Kemudian diajarkan juga suruh baca surat Yasin, baca Wiridul Syakron, ya, setelah sholat subuh zikir-zikirnya itu. Sampai, dan juga zikir-zikir itu memang sudah kayaknya seakan-akan udah diwaktuin sampai terbitnya matahari. Kalau kita sholat subuh berjamaah, duduk, terus baca Yasin, Wiridul Latif, Wiridul Syakron, sama sholawat, tuh nggak kerasa, tahu-tahu udah terbit. Nah, setelah itu sholat tuh isrok atau enggak duha, maka apa? Seakan-akan dapat pahala ganjarannya seperti haji dan umroh yang sempurna. Jadi kita bisa pergi haji, pergi umroh tiap hari dan dapat ganjarannya yang sempurna dan sempurna. Kalau wirid dari sholat subuh sampai terbitnya matahari itu. Jadi ganjaran itu tergantung amalnya kita. Makin susah, makin berat perbuatannya, maka makin besar ganjarannya. Makin sabar, makin kuat, makin istiqomah dalam melakukan amalan, disitulah makin besar pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi sesuailah al-ajru ala qadri ta'ab. Li pahala itu tergantung kadar capeknya. Semakin capek, semakin berat, semakin sulit, maka insya Allah juga semakin besar ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.